apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi hukum, apa yang menjadi ketetapan yang Allah perintahkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Tidak ada tawar menawar. Tuhan, aku jadi gugus sawi tok, wis titip sidang, enggak ada. Ya. Saya ndak ning gereja wae sesuk wae Tuhan, enggak ada. Yang pertama, taat tanpa menunda. Taat tanpa menawar. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 22 ayat 2. Ayo lanjut. Hah? Tidak usah, keluarkan itu aja. Semuanya bawa kitab toh, dibuka. Bawa HP toh, dibuka. Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh siapa? Abraham. Apa yang dilakukan? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkat. Ia pergi ke tempat apa yang dikatakan Allah. Di situ tidak dituliskan, "Nopo Tuhan, anakku, aku sudah ngenteni puluhan tahun untuk aku dapat anakku ini, tapi kenapa engkau minta?" Di dalam firman tidak dikatakan. Artinya apa? Artinya Abraham tidak pernah menunda dan tidak pernah menawar. Mengapa tidak pernah menunda? Karena dikatakan keesokan harinya. Artinya malam sebelumnya ketika Allah berfirman, Abraham langsung besok pagi bangun, persiapkan diri berangkat. Sulit, tapi itu yang disebut dengan just do it. Wes lakukan saja. Dan ketika Abraham melakukan itu, apa yang Tuhan berikan untuk Abraham? Berkah. Berkah yang luar biasa. Anaknya digantikan oleh domba. Apakah Allah akhirnya mengambil? Seringkali otak kita untuk menawar, menunda sesuatu kepada Tuhan itu membuat akhirnya kita tidak dapat berkat itu. Ya enggak? Tapi kalau kita beranikan diri seperti Abraham, besok bangun berangkat, Tuhan akan memberkati kita. Yang berikutnya, tekun dan bersemangat. Untuk just do it ini perlu ketekunan, teman-teman. Perlu ketekunan. Ya, pemilik perusahaan Nike itu mengkampanyekan just do it ini karena dia sejarahnya dia melakukan banyak hal, mulai dari membuat merancang logo, ya, swoosh itu ya, logo garis melengkung itu, kemudian merancang sepatu yang sampai akhirnya orang-orang di dunia ini semuanya senang, kemudian sepatu produk ini menjadi terkenal. Karena apa? Karena ketekunan. Dan harus penuh semangat. Tekun itu harus semangat. Kalau sinau belajar nek kepengen tekun kudu semangat. Nek ora semangat males, enggak akan bisa tekun. Iya enggak? Belajar firman Tuhan juga, ibadah itu perlu semangat, perlu ketekunan. Kalau kita mau tekun kita harus semangat. Kalau tidak, ya wes ngantuk nanti. Ya sudah, kita akan tidak dapat apa-apa. Roma pasal kelima ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kalau saya bisa simpulkan dari Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 ini, ada hubungannya tentang tekun dan semangat. Orang kalau dalam keadaan sengsara, semangat tidak. Orang kalau sudah punya masalah, tidak semangat. Ya, orang bersemangat kalau dia dapat juara, kemudian punya tujuan yang akan dicapai, kemudian dia punya banyak uang, hidupnya seperti semangat. Tetapi yang dialami oleh Paulus pada saat ini, dia katakan dalam kesengsaraan pun tetap harus semangat. Karena apa? Karena hanya lakukan saja. Hanya lakukanlah saja. Dan itu akan memberikan pengharapan. Yang ketiga, just do it itu harus dilakukan dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Abraham itu mengucap syukur.
Dia tidak protes, karena dia hanya melakukan. Abraham mengucap syukur apa yang sedang dia alami, dan betul-betul apa yang terjadi pada saat itu berkat Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam apa? Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki berhubungan dengan tadi perintah yang Allah mau lakukan, Allah mau anak-anaknya lakukan, yaitu terus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi judi lakukan saja dengan bersyukur. Yang keempat, tujuannya adalah melakukan perintah Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Peristiwa di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 6, di mana Yesus dielu-elukan. Pada saat itu Yesus bilang kepada dua orang muridnya, tolong kamu pergi dulu ke desa depan sana. Di situ ada keledai dan anaknya yang terikat di pohon ambil, itu bawa ke sini untuk aku kendarai. Apa yang dilakukan oleh dua muridnya? Tidak tanya. Nah, kita masih berpikir dulu, itu punya siapa Tuhan? Keledainya siapa? Orang punyanya siapa? Terus apakah harus saya beli? Belinya pakai uang saya tidak punya? Tidak. Dijelaskan di dalam firman Tuhan itu, kedua orang itu akhirnya, kedua muridnya itu pergi dan mengambil itu. Kalau ditanya bilang itu untuk Tuhan. Betul. Dari perintah yang dilakukan itu, apa yang terjadi? Bukan untuk dua orang ini yang diulurkan, tapi Tuhan. Teman-teman, lakukan apa yang Tuhan mau itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kita. Ketaatan itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kita. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan, buatlah bahtera. Di situ tidak dijelaskan dalam Kejadian bagaimana Nuh tawar-menawar sama Tuhan, ya. Tapi Nuh bilang sama anak, ayo ikut, bantu saya. Orang-orang di sekitar Nuh itu tanya, mau potong Nuh ini kayak stres gue. Lalu kita jauh dari laut kok. Kamu buat bahtera dan begitu besar untuk apa? Dan yang dilakukan itu sangat sulit. Bagaimana Nuh harus membawa sepasang binatang untuk masuk? Bagaimana Nuh harus memutar-mutar pengen binatang itu selama di dalam bahtera? Nuh tidak pernah bertanya kepada Tuhan, tapi Nuh hanya melakukan. Dan selama perjalanan Nuh membuat bahtera sampai air bah itu turun, Tuhan menyertai Nuh dan keluarganya. Berikutnya, satu quote yang luar biasa, ketaatan kepada Tuhan, teman-teman, itu jangan karena profit. Tahu profit, keuntungan diri kita, ya enggak? Ketaatan kepada Tuhan itu bukan karena profit. Oh yo, ayo taat pada Tuhan biar diberkati, bukan. Dan percaya dan yakinlah berkat itu pasti akan mengikuti. Tetapi ketaatan kepada Tuhan bukan karena profit, karena ketaatan kepada Tuhan itu agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya itu tujuannya. Bukan hidup kita yang dipermuliakan,